Saya sampaikan sebuah wasiat yang nanti dalam silsilah akan tertera juga wasiat-wasiat dari orang tua. Wasiat itu berarti kita wajib mencontoh dan juga ikut mengamalkan. Ini fatwa yang saya sampaikan adalah fatwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kalau orang tuamu sudah meninggal, ingin menyurgakan orang tuamu, sambunglah tali silaturahmi. Ini nek kepengin warga. Dia nek kepengin wong tuamu ning neraka, lah ya wis kuwi do petalo dhewe. Termasuk baktimu kepada ibumu luar biasa. Karena apa yang menjadi kata dari ibu itu luar biasa, bahaya. Sangatlah dolim sebagai anak tidak bisa berbakti kepada orang tua. Dolim, sungguh dolim. Tempatnya sugio kaya ngopo, tetap winari jahanami khalidina fiha abada. Yang memberatkan adalah abada. Nek winari khalidina fiha itu aja kadang-kadang bisa diampuni, bisa mlebunya swarga. Tapi kalau itu tadi khalidina fiha abada, lah ini luar biasa. Orang bakal iso metu saka swarga. Maka saka neraka. Maka kembalilah kepada jalan yang benar. Itu yang saya titipkan, amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semuanya karena kita secara kita mau, Anda mau menghargai atau tidak, itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Anda sendiri. Anda kepengen jadi dolim, apa akan menjadi yang soleh? Nah, kalau mau jadi yang dolim, monggo. Jadi yang soleh, cerita ini berarti mudah-mudahan menjadi amal soleh saya dan amal solikah dari istri saya. Allahumma. Kalau Anda meniru, berarti Anda tetap harus ngerangkul semuanya yang tanpa pamrih. Nah aku tanpa, aku pamrih, orang gatek-gatek adikku, orang berpamono kamu omahku, lu tenan, orang berpamono kamu omahku, tidak, tenan, tabok Arab tuku pajero loh, tapi adikku tek leler terus kepiye, nek adikku tek leler aku sing kepenak dhewe, akhirnya podo pertama dhewe sulak dhewe. Nah, karena bukan itu, maka saya selalu merendah dan itu saya akan menyampaikan silsilah ini karena apa? Silsilah yang namanya silsilah iki ora syirik, iki ora musyrik, tapi ilmiah, bahwa yang namanya faktor dominan generatif, sifat menurun, itu pasti terjadi. Bukan mati di, terus ya, Bukul percaya, karena ini genetika. Nah, Mbak Upi, yang ada di sains itu ya, berarti hereditas sifat menurun kan pasti ada ya, pasti ada. Nah ini pasti ada. Akan saya sampaikan ini sifat menurun. Nah, dari sini semuanya yang tertulis di sini, alhamdulillah itu semuanya baik. Semuanya baik. Tapi yang namanya manusia bukan Rasulullah, pasti punya kekurangan. Tapi kekurangan itu kalau dibanding tidak sebanding, maka akan semulai. Kita mulai ya. Ini kita awal mulanya itu dari ibu, dari bapak ini, dari Pak Suminto Cokro Sumarto. Ini asisteni sopo ini. Pak Farid. Ini dari Mbah Noyo Menggolo. Mbah Noyo Menggolo itu punya jabatan. Jabatannya adalah bekal patuh. Bekal patuh itu lurah. Lurah itu pada waktu itu masih
termasuk abdi dalem. Dadine nek cara digerakke ngono perkara kraton, kowe kabeh awake dhewe iki duwe gelar Raden. Dijumitra. Itu saja. Tapi karena zaman semakin modern, gelar kebangsawanan itu ditanggalkan. Nah, Mbah Noyo Menggoro itu dari mana? Mbah Noyo Menggoro itu dari Tegalapel. Nah, Tegalapel punya anak 4 tadai 4. Sopo? Saya yang nomor 1, nomor 2 tidak diberitahu namanya. Yang nomor 3 tidak diberitahu namanya, atau mungkin diberitahu saya yang lupa. Nah, anak yang nomor 3 ini namanya Mbah Dino. Mbah Dino itu putranya Mbah Noyo Menggoro. Nah, ini punya adik yang namanya tidak tahu. Dia punya keturunan yang namanya Mbah Joyo. Joyo itu parapannya Mbah Joyo Plitrik. Nah, itu Mbah Joyo Plitrik. Nah, Mbah Dino ini kemudian dikawinkan dengan Mbah Jidin nih. Mbah Jidin ini juga asalnya dari Tegalampel. Dari Tegalampel. Bekal, dia sudah bekal, berarti dia sudah lurah pada waktu itu. Nah, dikawinkan dengan Mbah Dino ini, nama kecilnya adalah Jidin. Kemudian setelah nikah, ganti nama. Namanya Niti Wijoyo. Yang sekarang makamnya di Simping, yang kijingnya kijing Terasu. Itu dimakamkan di sana keduanya. Dia meninggal tahun 1945 apa 45 ya. Itu 40 ada meninggal. Nah, tahun 22 dia itu memang diminta untuk pindah ke Simping ini, dijadikan bayan dulu lah kok, malah jadi bayan ya, karena ngepek Mbah Dino itu mau tidak mau harus gelem lengser jadi bayan. Belanjane pada waktu itu setengah bau itu nek karo ukuran sawah 3 patok sak patok iki kene piro? 2 patok setengah sebau. Sebau 3 patok. Ini nek kene setengah bau berarti setengah patok. Jadi setengah. Kalau tengah patok. Jadi sepatok seteger istilahnya. 1,5 petak wis ngono. Nah ini. Nah, kemudian pada waktu nikah, ini punya anak, Yonai. Punya anak 3. Nah, ini. Sardono bin Niti Wijoyo, Mungguh bin Niti Wijoyo, dan Sugeng bin Niti Wijoyo. Ini delalah. Anak lurah pada waktu itu, tahunnya udah tahun sekian itu, mungkin wong londo ora entuk sekolah, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang mengenyam pendidikan. Hanya yang paling terakhir Mbah Sugeng itu sekolah pada waktu itu namanya apa itu? SR Bukan, sebelum SR. Apa namanya lupa. Sehingga dia bisa baca tulis. Mbah Sugeng itu bisa baca tulis. Mbah Sardono tidak bisa. Mbah Mungguh juga tidak bisa. Gitu. Lah kayak anak ragil, pada waktu wis rodok zamane rodok beda, iso sekolah Belanda. Sekolah Belanda, dia iso maca, iso nulis. Nah, ini Mbah Sardono ini punya anak. Kawin dengan dari Jumbuan. Putrinya Mbah Sardono, istrinya Mbah Sardono ini nanti dari Jumbuan. Ini Mbah Mungguh tok. Mbah Sardono nanti. Apa urut bisa? Langsung ke Mbah Mungguh aja, karena kalau itu kan sudah mereka iya, ada. Mbah Mungguh aja ya. Nah, Mbah Mungguh yang titisan kita. Nah, pada waktu itu Mbah Niti tadi kan jadi bayan. Dirab ini Mbah Mungguh dirabi karo Mbah Tukimin. Mbah Tukimin itu dari Wantea.
Nah, setelah menikah dengan Mbak Munggo, itu ganti namanya Pawirorejo. Nah, jadi pada waktu nikah itu Mbak sapa kuwi Tukimin karo Mbak Munggo. Terus nikah ganti namanya Pawirorejo. Nah, itu. Nah, ini fotonya ini masih. Ini fotonya. Yang aku Mbak patut Buyut cari ini, yang Mbak dulu Cari. Mbak Buyut. Nah, itu. Iya, Bener. Itu. kenangan abadi. Pulang ngerti toh. Tahu. Lah, itu juga karena punya bekal pendidikan SR pada waktu itu kelas 3 itu sudah tinggi. Dari SR kelas 3 itu sudah tinggi. Tulisannya bagus luar biasa Mbak Cari. Iya, Pak. Ya. Tapi sebelum ini. ya Mbak Tukim itu mantunya Mbak Hiti Wijoyo itu. Nah itu semula sebelum jadi caleg itu dia menjadi mandor tebu itu loh, mandor tebu. Nah, mandor itu saya bilangnya mandor. Akhirnya mau tebang tebu, saya mandori DE, terus ngetutnya apa ngontrol lorinya itu sampai di ceper. Nah kemudian pada tahun 38 itu diberi jabatan bayan, itu tadi diberi jabatan bayan. Kemudian tahun 56 itu dijadikan carik. Nah pada waktu itu lurahnya itu Mbak Raden Sugianto namanya, sebelum Mbak Manto Sastro. Tapi sebentar terus meninggal. Setelah meninggal dikuatkan lagi oleh Mbak R. Manto Sastro, itu diangkat jadi carik. Tadinya bayan, sudah bantu carik, terus ditetapkan menjadi carik sampai dengan tahun 1982. Selama jadi carik dia luar biasa. Artinya apa? Dalamnya simping kono manggon. Dalamnya yang simping kono. Gue akhirnya melaku nyang kantor, gue numpak sepeda lanang. Nah, akhirnya jalan grunjal, sangune pacul jalan sing grunjal mentongol itu dikeprasi. Kondang sak kelurahan, Bang. Terus Pantean itu pinggir selatan itu masih dulu itu kalenan. Kok muat kalian kono enek wong ising pada waktu itu nek ising isih enek kono kuwi. Kok enek teleke leren dikubani teleke diresiki. Ya, luar biasa. Mbak Cari. Ada jadi cari sampai zaman 82. Nah, maka dia itu wataknya orangnya sabar luar biasa. Tidak pernah marah sama sekali. Betul. Dengan siapapun masyarakat sekelurahan Bakungan paham pada waktu itu. Dia ngalah karena dari terahnya Mbak Cari itu bareng tur lanang adine wedok-wedok. Sapa wae? Barengnya Mbak Tukimin, adiknya Mbak Wiji, adiknya lagi Mbak Daliman, adiknya lagi Mbak Marto Sipon. Wedok-wedok. Mbak Pairojoyo punya patokan tidak diberikan pada Mbak Cari, tapi diberikan kepada adik-adik yang perempuan. Luar biasa, ngalah. Dia hobinya apa? Tembang Jawa. Yang ngeri kalau ngepit mesti rengeng-rengeng ura-ura. Anak itu rumah saya wengi. Terus itu aja. Terus nek wong jagung-jagungan mesti jagung bayen, kematean, tingkepan, tapi mesti teko isi dhewe meteki silone mesti ngene iki. Aku menangi iso niroke. Mesti ngene iki cepaki wedang iku gelas. Ora gelas, cangkir putih kuwi tok karo gulane gula Jawa. Wis kuwi nganti tiku-tiku jam 2 bengi akeh lali. Luar biasa. Maka dia pada waktu meninggal itu juga di rumah ini dia pesen, saya katakan wasiat. Pesennya apa? Kowe ojo nakal ning Sugiyo akal. Nah saya juga mengenang itu makanya.
Maka saya itu nakal, ini orang kurang ajar. Itu nakal, ini orang kurang ajar. Ini sugih akal. Dadi wong alah, ini ora kalah. Ya itu tadi sifatnya seperti itu. Sugih pangapura. Nah ini, maka kita mudah maafkan. Walaupun ada desa tak bajing-bajing kita asal-asal kayak tapi itu saking saya itu karena saya guru matematika itu kan rumusannya sudah matang. Kalau sudah matang metu menunggui mau orang saya dibaleni meneh. Harapan itu bener menunggui. Nah ini Sugih pangapura. Maka saya itu bagaimana adik itu adik saya. Ponakan saya. Tak unek kayak apa? Itu kulit dagingku dulu. Karena masih ada tetesan darah mengalir yang sama. Tumindak prasojo. Artinya kita itu jujur. Makanya kamu juga harus jujur. Sing lanang-lanang nek di bojo didik ya kudu jujur. Yang bojo. Yang sing cawe-cawe nek di bojo kok ya sing jujur. Nah itu. Jangan seneng tintat-tintut. Harus jujur. Yang ketika ojo adikan adikku artinya jangan sombong. Itu. Nah, kemudian dari perkawinan itu dia punya anak Mbah Sumari. Sumari itu sing rumahnya Siping. Si dokelingan ora. Nah, anak-anak ini kayak jual barang ngerti lah. Ya Mbak Simpul. Di mari ngerti. Yang pojok. Kelingan. Oke. Itu Mbak Simpul. Pinggir sawah paling pojok. Itu juga tidak sekolah. Sehingga dia tidak tahu baca tulis. Terus yang kedua Mbak Suminto. Pendidikannya tinggi, SGB. SGB itu sekolah guru bantu, bukan bawah. Sekolah guru bantu. Nah, saya guru bantu. Semula SGB B. Sekolah guru bantu bawah. Mau nen. Wih kewenangannya mengajar di SD. Akhirnya dia sekolah lagi di Baluwanti sekolahnya di sejarah. Baluwanti Solo. Dia menempuh sekolah di SGBA, Sekolah Bantu Tipe A. Jadi pada waktu itu dia sudah berhak mengajar di Milo. Milo itu SMP. Ya SGBA itu. Nah, kemudian Pak Suminto ini sebenarnya mau diangkat jadi guru di Madiun, tapi Mbak Carik ini nggak boleh. Wes le terima no, kowe tetap ngewangono aku neng desa. Nah, tuh, maka akhirnya Bapak itu kintil-kintilnya kantor kelurahan hanya gitu. Nah, sibuk pada waktu itu tahun 52 awal. 52 awal. Jadi sekitar bulan Januarian. Itu menikah sama Pak Deyoto Galampel. Ya, ketinggi Dukuh. Nikah dengan itu. Sebentar Pak D, saya potong sebentar ya. Ini banyak yang tahu Suminto itu siapa itu? Suminto Iya, itu ya Mbak Cokro itu. Nah, nggak tahu. Masa ini saya itu no. Ya wes, ya sekarang dibuka naik aja. Suminto punya anak itu. Nah siapa Suminto? Naik, yuk. Kok terus berubah ke Cokro itu? Oh, jeneng Sumanto. Suminto jeneng cilik. Slide satunya. Nah ini. Nah Suminto ya itu. Suminto tadi itu yang saya ceritakan tadi Suminto. Nah ini masih kintal-kintil tadi. Kintal-kintil di melu Mbah Carik itu. Nah si Bu itu Warsiem itu, ibu kita Warsiem itu sudah nikah sama Pak De Kamio. Pak De Kamio ini saudara sepupu dengan Bu Warsiem ini. Dijodohkan pada waktu itu bulan Januari 52.
itu tidak suka, hanya umur 8 dino, 8 bubar gitu. 35 hari ya? Ya, 35 hari bubar tenang. Nah itu akhirnya kita kindil gitu, ngerti nak si Bumi Rondo, gitu loh. Akhirnya Pak Tua cari itu par mampir yang di Mbak Sutro. Nah, dia kan nek rondone gak kira Jokoku, ya gitu. Akhirnya ditarik si ibu gelem. Maka pada tahun itu ibu terus menikah dengan Pak Suminto, itu ditambah nama dengan nama Cokro Sumarto. Nah, itu 24. Nah itu tambah nama Suminto Cokro Sumarto. Suminto. Meninggal, haji lagi. Oke, ya. 24 April. Tahunnya betul. Tanggal 24. Nah makanya nanti juga tolong untuk diedit sing untuk tambah anak kok ya bisa diedit yang gitu. Nah, itu menikah. 53 awal menikah. Nah itu maka tahun 53 akhir 22 November lahir saya. Ya gitu loh. Berarti setahun istilahnya ngomong Jawa. Setahun lemban. Ya, itu. Setahun lemban. Itu. Setahun lemban lahir saya. Langsung ditulis mawon tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya Ade tanggal lahirnya Tuh, dua neng dewi. Saya, Endang, Nuryati, Edi Santosa, terus minta cep dan pacar, Krisni, Agus. Nah itu. Yang semuanya ini keturunan dari Pak Cokro Sumarto yang hidup. Ada yang mati. Yang hidup. Karena ada yang mati. Ini sejarahnya. Edi, saya dulu lahir di Wantean. Endang lahir di Wantean. Imong karo Mbak Sutro Putri. Nur itu lahir di Simping. Lahir di Simping. Pada waktu itu si Bu garapi lungguh gajine bapak. Sawah. Itu. Nah itu sudah mengandung sebenarnya kita 4 bulanan, tapi ibu itu mau leren mangan sangune, dia itu nyamuk nenggon sawah gitu loh. Tapi sawah itu boleh bantu bati endrim. Akhirnya ada yang keminum, maka ibu akhirnya sakit, kejang-kejang dan lain sebagainya. Kemudian bayi tadi itu guguran. sebelum ibu berarti. Sudah keguguran, bayinya kembar oleh Pak Sabto. Saya kenal, bener ngerti, bener juga Pak Sabto itu Tanjung. Anak ini diberi nama Sana Sini, sama saja. Sana Sini sama saja. Berarti kita punya keturunan itu dong. Iya, Dimakamkan di burung ngerti lah. Wantean. Raja Intan ini tadi Adi Enur dikubur di Wantean, Sarean makam Wantean bersama dengan Bapak Wirojoyo. Mbak Buyo dari Mbak Wantean. dari Mbak Care ini, dari Mbak Care, dari grupnya Mbak Care dikubur di Wantean pada waktu itu. Nah setelah sembuh maka lahir si Edi tahun 64 kalau nggak salah. Itu kemudian tahun 64. Kalau di akte Bapak dulu 63, enggak tahu Iya. yang benar yang Yang benar, yang benar 64 sebenarnya itu. Itu masih di Simping sana. Alhamdulillah dari bekerja Bapak pada itu juga kerja keras di samping pamong, yaitu dagang padi itu tebasan istilahnya. Akhirnya punya penghasilan membeli tanah ini tahun 65. 12 tahun kan aku bisa mikir ngerti tuku neng kene. Akhirnya tahun 66 dibangun rumah dari bambu. Ya, Korenten gubuk ya. dalamnya gubuk. Mbak Pei berarti. Sampun enten. Iya.
di rumah Mangguri ini hukum dari Tunggaan Pring. Bambu ya. Ya, Tunggaan Pring. Kemudian banjir Solo tahun 66, rumah itu roboh. Gentil. Roboh do ngungsi kabeh. Nah, saya sudah bisa ngelangi ngungsekke pakaian dan lain sebagainya yang wantian sana. Itu loh, di tahun 66. Let sedelok lahir si Fajar. Nah, 3 Maret 67 nih. nah, Neng asli. iya. Nek aslinya 66 gitu. Kamu itu 66. Ternyata listrik ya, Pak. Oh, belum ada. Tinder. Nah, karena apa? Ya karena pada waktunya seperti itu. Wes, untuk bantuan-bantuan ngadeke Mangguri iki. 66 di tahun ini. Lahir Fajar. Terus ekonomi meningkat karena yang nyambi tebasan terus jalan. Akhirnya tahun 69 membeli rumah ini, juga lahirnya si Krisni 69. Nah, terus 71 lahirnya si Agus. Itu. Nah, Pandoko ini dadi manggon nang kene sejak tahun 69. Nah, dari gini juga nih. Tak durunge omah iki saka daerah Krian. Saka daerah Krian, dhek Siswanto Krian. Ketawa ngerti lah. Dibeli di sini tahun 69. Mana ya lagi singkat naik lagi. Nah sekarang dia ngerti. Bapak jadi PD Lurah kan untuk balik desa. Nah, bapak pada waktu itu bareng kawin terus ibu itu, oh iya kurang sedikit sejarah. Dia jadi kader tani. Kader tani itu penyuluh pertanian. Setelah penyuluh pertanian, akhirnya diangkat menjadi pamong. Pamongnya pamong tani. Pamong tani desa. Karena semula dari penyuluh pertanian diangkat jadi pamong tani desa. Pamong tani desa tapi nyambi. Kadang bapaknya carik wis tuwa ngayahi gaweane carik. Akhirnya Mbah Manto Sastro itu juga sudah sepuh, kondenteni jadi PJ Lurah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu jadi PJ Lurah, pilihan kalah sih jadi Lurah Pak Tono. Nah, tapi gajangannya bapak kuwi mau, gandeng gemben kuwi mau, cita-citanya jadi guru. Seperti tadi disampaikan si Agus tadi, anak itu aslinya harus dicita jadi guru. Maka saya dulu pada waktu jadi akabri, jadi ketut sekolah kok tentara, akhirnya rasido. Wes, saya masuk di ITB pada waktu itu, ITB jurusan pertambangan bersama Mas Bambangnya Pak Said, diterima. Jawabannya cepet, sekolah kok adoh-adoh, rasido sekolah mana? Akhirnya masih ada waktu saya daftar di kedokteran. Dokteran pada waktu itu namanya bukan UNS, namanya UGS, gabungan. Diterima, lah sing bayar opo? Saya frustasi, saya itu sampai frustasi. Ya frustasi, saya nggak mau kemana, harus neng omah, tak ceritakan. Saya frustasi sekolah nanti ditopo. Wes saiki, oh masih satu lagi, BMG, sekolah BMG klimatologi. Biomika. Iya. Oke. Ya dulu namanya BMG, dulu BMG. D1 BMG istilahnya, hanya setahun. Ketompo, kowe kan the BMG dadi opo? Loh, sekolah BMK saya ngerti. Oh ini tadi klimatologi dan lain sebagainya masuk. Kowe iki soal dadi opo? Ora diragati nek kowe rono. Aduh, saya udah nangis frustasi ya. Wis sekolah pirang-pirang jurusan sing apik-apik tak gadang-gadang tenan. Ora nek sing setuju. Ya sudah lah. Sakura lumanya ndi wis dolan ya enggak pernah seneng omah ae. Akhirnya saya dirimu dengan Pak Wagimir itu Koramil Karangdowo. Rumahnya ceper, orangnya tinggi. Saya dimasukkan PGSLP.
Ya wes akhirnya saya timbang nggone ngene tok le wis ayo dinyangi wae. Wis to engko ora apik ngurine. Saya manut, saya didaftar kelingan tapi malah dimin PGSLT. Nah, akhirnya enak pengangkatan ketut pada waktu itu yang Brebes kuwi. Itu loh. Jadi saya itu mau jadi dokter itu ya wis lebu jajane lha nek mbayar apa. Pertambangan. Ning jangan saya jedul kaya si hakim ya ngono kuwi ngono lho. Ya nek jedul ya Halim ya. Halim. Ini. Nah, Bapak pada waktu seperti itu. Jadi kegiatannya itu jadi guru PBH. PBH udah mudah pemberantasan buta huruf. Nah itu mulang sak kelurahan Bakungan iki. Wis ngalih turun kampung itu. Nah kader tani terus pagari itu semuanya PTD membantu cari pejabat kepala desa, pejabat cari terus kembali lagi menjadi istilah yang mentara kaur pemerintahan itu meninggal dia di 24 April 2006. Kemasyarakatan bagus, naik lagi menjadi POMG dulu istilahnya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru di SD Bakungan. Komite begitu. Terus berubah menjadi BP3. Isih berjuang neng kono. Mulos dia itu sergepe neng kono kuwi anak-anake kon dadi guru. Sampai endang kon kuliah guru. Balas dendam masa lalu Ya, beliau. balas dendam masa lalu itu. Terus komite sekolah di SD Bakungan roto. SD Bakungan 1 2 3 komite ini gur bapak tok kuwi ketuane. Ya tadi. Itu. Komite abadi Oh, serabe itu ya. guru. Aku bapakku nggak merah itu akan jadi guru kok. Ya memang dari guru pada waktu itu gajinya guru sitik karo guru tenun kuwi wae Kalah. guru tenun pada waktu itu. Yo, naik. Habis itu riwayatnya Bapak. Nih, nah juga pengabdiannya di partai, Bapak itu ketua PNI di partainya. Ya, ketua PNI. Ketua PNI ini tahun 65, saya sudah ngerti. Sing dijak indal ngidil itu saya. Bapak itu tahun 65 sebenarnya mau dibunuh oleh PKI yang sumbernya dari Kupang pada waktu itu. Nah, saya malah diperintah jadi manta-manta, pit-pitan, cacile, ini gak pit itu, ubah gitu. Akhirnya mau kelumpuh-kelumpuh, toilet dolanan, apa ngerungok jajan. Nah, rencana yang paling utama Bapak itu mau dibunuh. Nah, akhirnya saya pulang ngomong, gitu loh. Akhirnya Bapak ditarik ke markasnya, markas PNI, diselamatkan pada waktu itu. Akhirnya Bapak selamat. Pekarangan ini sudah dibeli. Saya dengan Mbak Setro setiap malam tidur di pekarangan ini, duduk jogangan pada waktu itu. Aku jaringan itu. Duduk jogangan. Saya dari turun yang jogangan terus sama Mbak Setro itu. Jaringan. Nah karena apa? Udah gegerannya PKI itu, wong wedok-wedok lene ngomah, gur disangoni mesiune ulekan Lombok. Lombok Abang kuwi diulek kok banyu, kok nggon pengaron, wah nek musuh sing mlebu kon ngapioke pokoke ngono. Dadi bedile iki mau Lombok Abang, sambel Lombok Abang itu. Nah itu. Pada waktu itu saya udah kena ngerti bener itu. Nah, terus setelah itu selamat PKI tidak bisa ditumpas. Setelah itu Bapak menjadi ketua Golkar. Yang nurun saya pada waktu itu menjadi ketua rayon Ampi sekecamatan Karangdowo. Terus majelis dakwah. Bapak itu malah pinter maca Quran, mula anak putune do tirunen. Sampai meninggal itu beliau tidak lepas dari Al-Quran. Ya kembali wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat dan sebagai petunjuk bagi orang yang mukmin. Itu. Nah, wasiatnya ini yang dibuat pada tahun 95 ini, nama yang baik akan membawa kemuliaan anak cucu. Jadi Bapak bekerja, berbuat, menjadi apapun sing dipikir ke anak putu. Ini perjuangannya, maka saya katakan perjuangan. Nah, ida rumahna dengar tenan.
Kemudian nama yang buruk akan membawa sengsara anak cucu. Benar juga. Maka bapak itu juga ngalah seperti Mbak Cari. Ngalah. Isinya ngalah. Nah memang bapak agak pinter nyuara gitu. Kadang-kadang ya gak gelem kalah. Ini jajane atine sing ngalah. Bapak. Nah ini. Terus, ini bukan tidak saya tambah-tambahin karena bapak kan sering buat tulis-tulisan itu semuanya. Yang saya ambil yang mentes-mentes saja. Di balik kalender. Saya berdarah. Merdeka saya berdarah. Ya di balik kalender itu biasa. Iya itu. Tulis-tulis nang tembok, nang nggon kalender dan tapi saya ambil yang inti-inti saja. Tak buat. Sekarang kembali sampai pada saya. Nah, saya ini nikah dengan Pariah. Nah, ini. Pundi Bu Pariah niku. Nah, Tiang pundi niku? nah ini dari Kali Sige Karangan Weru. Nah, ini tak ndil itu ngendil budemu iki Ayu ngono. ayu. Kuwi wiwit eneng semeyan Drangu. Di budemu ki weru omahe ning sekolahe eneng semeyan Drangu. Ning aku ngendil ora kaya cah saiki, dempat-dempet guyan-guyu, opal-apel. Blas demi Allah. Kenalnya tendalan apa? Wis sing urut tekan. Tenang. Di sawang-sawang Dolan yang omah ndak pernah. Oh sering lewat Liwat dalan karep jetis kae. Pengamatan. Pengamatan tok. Pengamatan. Kose. Burung tahu. Lah, kuwi gur kan aku ndek kanca ya sekolah neng semeyan kono. Bulanno. Kae duwe partner apa urung? Nah, kuwi Mata-mata. Mata-mata. Sopo? Warno, Joko, Rupiah. ngono kuwi. Jadi kok tak kenalan sama sekali tak buka bukan rahasia. Orang enak istilah pacaran, enggak. Mengawasi dari jauh. Mengawasi dari jauh. Lah bareng wis ngantek dhek karo lulus, cah bocah mata-mataku ngomong, "Mas, sampean jare seneng apa ora?" "Mbuh ya aku." "Wis saiki kowe iki dina iki perpisahan, Mas." Ngono lho. Tak kei jatah kursi aku panitia. "Kowe teko apa kono?" "Iya." Ayo. Saya sekolah di Solo padahal. Udah kuliah gitu. Teko tenan, ditepaki kursi lu nggone kursine Mbak Yumu iki ya burine. Ya kok tak ulake meneng kayak gitu. Ngantek bubar perpisahane. Lah iki wani ora? Saya ditanya begitu. Lah piye to aku? Bingung sing arep kenalan piye ora kaya cah saiki gitu loh. Bener itu. Lah akhirnya kalau si yang namanya Joko itu kenalan. Tok tak toke jenenge Paria, Hartoyo, sing siji Sanipa, sing siji Sony. Ngono lho. Ya wis, omahe ngendi? Weru. Ya wis. Diraju Wis. tuh. Jalan sekolah diraju Pak dikabari kok. Sini mondok. Oh. Mondok ning Delagu Krisen. Sekarang yang ditanya ini benerkah itu ceritanya mau? Bener itu? Oh, bener. Jadi ora seneng ning ora kenal. Lah, tapi kok dadi bojone piye? Jadi istiqaroh. Istiqarohnya dari awal, bar kuwi mau kenal. Aku ya ora urus kok tak terbayang-bayang. Surat-suratan. Enggak. Belum ada HP, belum ada surat-suratan, enggak. Nah kebetulan saya pulang kuliah, iki digoncengke kakange ngepit yang Solo arep daftarke sekolah nang IKIP. Institut Mas Keguruan Mas itu. Ilmu Pendidikan nang IKIP digoncengke kakange. Lah aku balik neh. Badhe ndak pundi niki Mas, sing tak tekoki kakange. Adine tak toke wae. Ngerti niku masih apa mboten Pak De? Ngerti. Ngerti niku masih. Ngerti. Dikirane pacare mungkin. Niki adek daftarke sekolah gitu lho. Ayo wis. Pun sareng kula malah ning kene. Balik wis ngono aku bali, tak tuntuti nang ngopi dicek akeh tekan daleman kae. Lah pun sakniki kula gonceng nek Lah ya. Intine modusnya ning ngene. Iki lah kuwi jujuke nang kerten kono. Kerten ngene Pak Karso juragan Karang. Nah, juragan Karang. Selehke sesuk nek mangkat monggo. Lah ngerti dhewe.
ngerti dalane ya udah, wis ndak apa-apa. Nah, jadi kok tak kenalan piye-piye gua sama sekali. Nah, bareng wis tekan kuliah. Nah, gitu lah ya. Nah, itu. Dia kan jalur biro. Akhirnya matematika mesti larinya mencari saya. Ya, was gue ya. Apa-apane ngejak kancang-kancane wedok-wedok dijak apa? Nek bareng kancangannya dijak wedok-wedok dijak apa? Enek sing kancane wedok seneng karo aku. Waduh. Ya, kapok kowe iku. Saya juga tidak mengatakan bahwa aku cinta kamu. Les. Enggak. Karena tahu pondokan saya memancing menulis surat. Tapi surat ini tidak tertuju pada dia, tertuju pada orang lain. Nah, karena sudah sampai teman saya, anaknya wong ra duwe, nah gayuan saya untuk bojo ya wong sugih gitu. Dan juragan bisa dijaya. Ya, tak tulis ngono. Lah dhek moro, saya sengaja saya taruh di meja pondokan dibaca. Yang dia ninggal saya. Aku mau wadah surat sapa to kuwi ya. Sopo, ora sopo. Ya tak tonton gelagate piye. Itu pun saya juga tidak menyatakan itu semua. Coba-coba. Lah, bareng wis wirawiri njaluk pira kuwi saya tak tekoki. Timbang kedisian kae, aku pilih kowe. Sampeyan gelem ora? Wah, baru itu. Ngantek dosennya we kalah. Ini mau dilamar dosen ini. Gitu. Tapi kalah sama Sri Hartoyo. Yang ini jajak es betul Pak. Oh, enggak pernah. Loh tenan. Sudah mulutan Solo itu, mulut. Saya kan ngladeni Bu Joko itu kan dagang di sana soto. Lah Mbak Yuni Joko itu juga senang sama saya. Tapi saya enggak senang gitu. Dawet, anu dawet. Anu dawet itu. Ini bengi tak jak nonton bareng magrib. Tak parani ampun dari. Yo nonton mulutan yo gak isin. Ya wis ora apa-apa. Jadi orang kaya cah saiki, Allah, gathuk wis. Umbis salah ya. Ora Jamane enten. itu pada waktu itu. Ini saya nikah pada 6 Desember 76. Lah, tradisi Jawa nek wis duwe bojo kuwi ganti jeneng. Saya diberi nama Cokro Atmojo. Nah itu lahir 54 ya diedit Rit 53 Rit. Nah, itu sekolah saya luar biasa. Berbeda dengan adik-adik saya. Saya itu sekolah jurusan apapun punya. SD, SMP, SMA jurusan saya paspal. Ya hebat pada waktu itu. Paspal, pas di alam. Parah tuh. Ya. MIPA. Terus PGSLP saya jurusan geografi. Ya. PS. Ya. Kemudian masuk D3 saya matematika. S1 saya 2. S1 kok 2 gitu ya. Yang satu matematika, yang satu PKN. S2 saya juga 2. Yang satu magister pendidikan, yang satu magister manajemen. Jadi gelarnya SPD, MPD, MN. Lha iki udah tirunan ngono kuwi. Ki ora pamer ning tirun. Nah itu semuanya ditempuh dari D3 sampai dengan S2. Saya sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya anak. Nah ini rekasannya kalau menunggu mau luar biasa, dia mikir adik-adik dan lain sebagainya. Itu pekerjaan guru. Nah kemudian saya punya anak yang namanya Elia Solikah Dia Fatmawati. Tiyangnya enten mboten iki. Arek endi arek tunggu arek endi. Celukane Ika itu dari bentuk Solik, dari awalnya Solikah itu. Lahir 79. Harinya akad pahing. Lahirnya di rumah sakit Gayoso Klaten. Pakai darahnya Bapak. Nah itu pada waktu itu agak rekoso, transfusi darahnya yang cocok dengan Bapak. Budi Waria itu Bapak darah B. Maka Bapak dengan
Budi Maria dan dengan Ika itu ya sayangnya luar biasa pada waktu itu. Terus lahir anak yang kedua, Herlina Sofia Sakbania, itu 20 Juni 2081. Lahirnya di Meru dia. Kemudian sang Ekoi di Popongan, di pesantren pada waktu itu. Terus yang ketiga nih Farid Al-Muhayyad Ukib Kamdari. Niki enten bujang ya. Nah, di betul. Lah ini. Nah, ya, alhamdulillah dia pendidikannya S1-nya di Lampung, S2-nya di IPB Bogor, jurusan kehutanan. Jadi gelarnya MSI. Kurang. Lahir 6 September 86. Nah, kemudian setelah akhir-akhir ini saya ngangkat anak yang namanya Siti Marwiyah. Bujangnya. Ini karena anak yatim saya selesaikan biar masa depannya lebih baik. Dia gelarnya AMD pada waktu itu saya menyusun, tapi gelarnya sekarang sudah SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah ini, nah alhamdulillah dari 3 ini untuk yang Mbak Elia itu saya sekolahkan semula dari SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Akhirnya kuliah sampai dengan S3 dan D3. Sekarang menjadi perawat di Puskesmas Meru. WB-nya berapa tahun kakek? 10 tahun, 12 tahun.